Pagi itu kami telah secara resmi meminta perpanjangan gencatan senjata. Itu tidak benar saat ini. Ya, kami masih sangat terlibat dalam negosiasi dan pembicaraan ini. Kalian sudah mendengar langsung dari Wakil Presiden dan Presiden minggu ini bahwa pembicaraan ini produktif dan terus berlangsung. Ya, dan itulah posisi kami saat ini. Saya juga melihat beberapa laporan tentang kemungkinan adanya diskusi tatap muka. Sekali lagi, diskusi itu memang sedang berlangsung, tapi tidak ada yang resmi sampai kalian mendengarnya langsung dari kami di Gedung Putih. Kami optimis dengan kesepakatan ini. Presiden menyebutkan hal itu kemarin dalam wawancaranya. Adalah kepentingan Iran untuk memenuhi tuntutan Presiden. Saya rasa beliau sudah sangat jelas menyampaikan batas-batasnya dalam negosiasi ini, baik kepada pihak lain, dan karena itu kami terus memantau bagaimana pembicaraan ini berkembang. Sekarang, apakah pembicaraan ini akan berlangsung di Islamabad atau di mana? Oh, di putaran berikutnya. Kemungkinan besar pembicaraan itu akan diadakan di tempat yang sama seperti sebelumnya, ya, dengan orang-orang yang sama. Saya hanya ingin menekankan satu hal yang penting bagi Presiden. Ya, orang-orang Pakistan telah menjadi mediator yang luar biasa selama proses ini. Kami benar-benar menghargai persahabatan dan upaya mereka untuk membawa kesepakatan ini ke sebuah kesimpulan. Mereka adalah satu-satunya mediator dalam negosiasi ini. Meskipun banyak negara di seluruh dunia ingin menawarkan bantuan, Presiden merasa penting untuk terus memperlancar komunikasi ini melalui orang-orang Pakistan. Dan itulah yang terus terjadi. Caroline. Will. Terima kasih, Caroline. Seberapa besar peluangnya? Apakah Anda melihat kemungkinan sanksi tambahan akan diberlakukan terhadap Iran? Dan apakah Anda merasa Amerika Serikat mendapatkan dukungan yang cukup dari sekutu-sekutunya dalam hal ini? Ada sebuah surat yang dikirimkan kepada MAN dan beberapa sekutu lainnya yang menyarankan bahwa mungkin sanksi-sanksi tersebut tidak, apakah ini juga bisa ditujukan kepada Sekretaris Fed? Ya, bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak efektif dan Amerika Serikat menginginkan. Saya akan membiarkan Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas sanksi menjawab pertanyaan itu. Ya, saya rasa itu bukan karakterisasi yang tepat. Kemarin kami mengumumkan operasi kemarahan ekonomi. Dan kami selama lebih dari 1 tahun telah memberikan tekanan maksimum yang berkelanjutan terhadap orang-orang Iran. Baik dalam memblokir pembayaran kepada negara Iran maupun dalam menelusuri secara ketat rekening keuangan IRGC. Salah satu kesalahan fatal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang Iran adalah mengebom tetangga mereka di GCC. Dan sekarang mereka bersedia untuk jauh lebih transparan terkait dana-dana tersebut atau melakukan analisis yang lebih mendalam saat menyelidiki dana-dana yang tertahan di sistem perbankan mereka. Jadi kami mengirimkan permintaan pada mereka bahwa kami ingin membukukan lebih banyak dana milik pimpinan IRGC dan siapapun dari pimpinan Iran. Hal lain yang kami lakukan adalah memberitahu perusahaan-perusahaan, memberitahu negara-negara bahwa jika kalian membeli minyak Iran, jika uang Iran ada di bank kalian, sekarang kami siap untuk menerapkan sanksi sekunder yang merupakan tindakan yang sangat keras. Dan orang-orang Iran harus tahu bahwa ini akan menjadi setara secara finansial dengan apa yang telah kita lihat dalam tindakan militer. Ini adalah contoh perluasan perang secara ekonomi. Alih-alih secara militer, ini adalah cara lain. Tepat sekali. Sekretaris, koordinasi, apa yang dilakukan? Ada pembaruan tentang program asuransi dan reasuransi Amerika Serikat untuk kapal tanker di Selat Hormuz, Pak. Nah, sekarang jumlahnya sudah mencapai 40 miliar. Program ini dikelola oleh DFC dan kami berharap kapal-kapal tersebut bisa kembali beroperasi secara normal. Lalu, mereka bisa datang ke DFC dan mitra-mitra sektor swasta kami untuk mengajukan asuransi mereka. Dan apa yang Anda katakan kepada perusahaan pelayaran swasta yang gugup dan bertanya-tanya apakah mereka harus mendekati selat itu? Maksud Anda? Apa yang Anda katakan untuk mendorong perusahaan pelayaran agar berbisnis melalui selat itu? Saya rasa kita akan menunggu dan melihat saja. Ketika sudah benar-benar terbuka secara permanen, karena ini adalah sebuah mekanisme, ketika kami menyatakan bahwa itu aman, mereka juga harus memiliki asuransi. Lloyd's of London mengalami lonjakan premi asuransi selama periode ini. Tarifannya masih sangat tinggi, jadi kami ingin menyediakannya. Pemerintah Amerika Serikat akan mendapatkan keuntungan dari ini, tetapi kami ingin menormalkan dan membangun dasar ekonomi yang kuat agar kapal-kapal bisa masuk dan keluar teluk seperti sebelum konflik. Sekretaris. Caroline, terima kasih Caroline ya, terima kasih Caroline. Saya ingin membahas 2 topik jika boleh. Batas akhir pelaporan pajak dan juga konfirmasi. Sidang Kevin Walsh dijadwalkan minggu depan, tapi Senator Thom Tillis masih menolak dan dia tetap pada pendiriannya. Bagaimana Anda akan meyakinkan Senator Tillis agar meloloskan konfirmasi ini dari komite?
Saya yakin Senator Tillis menginginkan yang terbaik untuk Federal Reserve dan rakyat Amerika. Dia sudah menyatakan bahwa Kevin Walsh adalah kandidat yang hebat untuk posisi ketua. Jadi, mari kita lanjutkan ke sidang. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Mari kita tanyakan tentang hari batas pelaporan pajak. Apakah manfaat pajak yang Anda sebutkan dari undang-undang besar itu akan menutupi kekecewaan rakyat Amerika kalau tak ada istilah yang lebih tepat dengan harga bensin $4 per galon? Nah, sekali lagi, seperti yang saya katakan, tidak ada yang pernah menolak untuk memiliki lebih banyak uang di kantong. Jadi orang Amerika punya lebih banyak uang, mereka bisa memutuskan bagaimana mereka ingin membelanjakannya. Dan saya ingin kembali ke masalah lembur. Karena saya berada di Kabupaten Westchester pada hari Jumat lalu, dan bertemu dengan beberapa petugas tanggap darurat melalui serikat polisi. Dan mereka adalah polisi hebat kita, pemadam kebakaran kita, sopir ambulans kita, semuanya sekarang ingin lebih banyak jam lembur. Dan Anda tahu betapa baiknya mereka bisa tetap terlibat dan menyimpan lebih banyak uang mereka sendiri. Tuan Presiden, Terima kasih. Baiklah, mungkin untuk kalian berdua. dan dari Presiden Trump? Ancaman tarif 50% terhadap Tiongkok masih berlaku atau pertukaran surat yang Anda sebutkan tadi membatalkannya? Nah, seperti yang Anda tahu, Presiden telah berbicara tentang surat itu terkait dirinya dan korespondensi antara dirinya dan presidensi. Presiden Xi telah meyakinkan Presiden bahwa mereka tidak memasok senjata ke Iran selama konflik ini, dan jaminan itu adalah sesuatu yang terus diawasi secara ketat oleh administrasi. Terkait tarif, apakah Anda punya pembaruan tentang hal itu, Pak Sekretaris? Saya tidak tahu tentang tarif, tapi saya punya data terbaru tentang sanksi. Iran adalah, atau dulunya, negara sponsor terorisme terbesar. Tiongkok membeli lebih dari 90% minyak Iran, atau sekitar 8% dari kebutuhan energi negara itu. Kami percaya bahwa blokade di selat itu akan menghentikan pembelian oleh Tiongkok. Tapi saya akan memberitahu Anda bahwa, 1. Dua bank Tiongkok telah menerima surat dari IFRS dan ANEA, Departemen Keuangan. Saya tidak akan menyebutkan nama banknya. Tapi kami mengatakan kepada mereka bahwa jika kami bisa membuktikan ada uang Iran yang beredar di rekening mereka, kami siap untuk memberlakukan sanksi sekunder. Apakah Anda sedang mempertimbangkan pelonggaran sanksi tambahan, Pak Sekretaris, untuk negara-negara yang sedang menderita saat ini, agar sekutu Anda bisa mendapatkan lebih banyak minyak? Kami tidak akan memperpanjang lagi izin umum untuk minyak Rusia maupun izin umum untuk minyak Iran. Saya ulangi, itu adalah minyak yang sudah berada di laut sebelum 11 Maret. Benar, jadi semua itu sudah digunakan. Dengan pertanyaan Anda, Menteri Keuangan, seperti yang tadi disebutkan, 53 juta orang Amerika sudah memanfaatkan pembebasan pajak baru dari Presiden ini. Bisakah Anda menjelaskan tentang bantuan yang diberikan secara khusus kepada warga Amerika kelas pekerja, seperti pelayan, bartender, pekerja lembur, serta dampaknya terhadap perekonomian? Baik, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya rasa Kelly sangat populer, tapi di antara para pekerja layanan, mungkin saya adalah sekretaris kabinet yang paling populer di DC. Ketika saya muncul, petugas pintu, pelayan, dan pramusaji semuanya berkata, "Terima kasih karena tidak ada pajak atas tip." Baru-baru ini saya berada di sebuah kedai makan di Westchester County, dan saya bisa melihat bahwa hal ini benar-benar sangat disukai di antara mereka. Dalam hal apa yang terjadi dengan orang-orang ini, dan apa yang belum bisa kita pahami, tetapi kita akan dapat memberikan data nanti. 52 juta itu mewakili berapa banyak orang yang telah menggunakan setidaknya salah satu dari ketentuan tersebut. Jadi, kami berharap kemungkinan ada beberapa pelapor yang telah menggunakan setidaknya lebih dari 1 dari 4 item utama tersebut. Dan lihatlah, sekali lagi, itu adalah America First. Orang Amerika yang bekerja bisa menyimpan lebih banyak uang mereka. Begitu juga dengan usaha kecil kita. Tahukah Anda, jika kita kembali dan melihat, ketika kita mendengar pihak kiri mengatakan bahwa ini adalah pemotongan pajak untuk para jutawan dan miliarder, mereka ingin menaikkan tarif pajak untuk semua orang yang berpenghasilan lebih dari $500.000. Itu adalah mematikan bagi usaha kecil. Terima kasih. Saya punya pertanyaan untuk sekretaris dan kemudian untuk administrator. Tuan Sekretaris, karena kita baru saja membicarakan Tiongkok, sudah sedikit lebih dari setahun sejak hari pembebasan, dan defisit perdagangan menurun drastis. Apakah pencapaian ini berkelanjutan atau Anda khawatir dengan kemungkinan tindakan balasan yang dapat merugikan kemajuan ini?
Saya sebenarnya yakin kita akan terus maju dalam pencapaian ini terkait penurunan defisit perdagangan dengan Tiongkok. Sejak musim panas lalu, hubungan ini sangat stabil. Dan sebenarnya inti dari hubungan ini adalah rasa saling hormat yang kuat antara kedua pemimpin tersebut. Pengalaman saya adalah ketika komunikasi datang dari pimpinan, maka Anda tahu kita mengikuti arahan dan keinginan tersebut. Kami mengadakan pertemuan di Busan, Korea pada bulan Oktober. Kami akan melakukan kunjungan kenegaraan di Beijing. Jadi saya berharap hubungan ini akan sangat stabil. Tapi Anda tahu, itu tidak berarti defisit perdagangan kita tidak bisa terus menurun. Silakan lanjutkan. Untuk administrator, ya, saya tahu ada permintaan dan pengiriman peralatan pabrik dan semuanya berada di tingkat rekor. Berapa banyak usaha kecil yang telah dibantu oleh SBA dengan pinjaman dan pinjaman untuk mendukung mereka? SBA mencatat rekor pinjaman tahun lalu sebesar 45 miliar di bawah Trump karena usaha kecil sekarang memiliki akses ke modal yang dibutuhkan untuk membangun di Amerika Serikat. Kita kembali menjadi bangsa para pembangun dan kita melihat secara nyata pabrik-pabrik yang berkembang. Sebagai hasilnya kita mencatat rekor PMI, yaitu Indeks Manajer Pembelian atau ekspansi manufaktur, serta 2 bulan berturut-turut rekor ekspor. Ketika kita melihat keadaan bangsa dalam ketidakseimbangan perdagangan, kita melihat ketidakadilan terhadap pekerja dan industri Amerika. Kita sedang memulihkan seluruh sektor dengan reformasi perpajakan ini. Terima kasih Karen. Saya punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama tentang Iran. Pertanyaan kedua yang ingin saya ajukan adalah tentang United Airlines. Tentang Iran. Apakah ada jadwal yang sudah ditetapkan untuk blokade ini? Dan seberapa besar tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat, seperti yang disebutkan oleh Presiden Trump atau pejabat lainnya? Tentu. Saya tidak akan pernah menetapkan tenggat waktu atas nama Presiden Amerika Serikat. Tapi terkait blokade, seperti yang Anda tahu, itu sudah sepenuhnya diterapkan dan sedang diberlakukan pada kapal-kapal dari semua kebangsaan yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Saya ingin memperjelas hal ini. Saya juga melihat beberapa informasi yang salah tentang hal ini. Ini mencakup semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Dan pasukan AS Rekap kami di wilayah tersebut mendukung kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi pelabuhan non-Iran. Saya tahu beberapa orang di media merasa bingung tentang hal ini. Kami mendukung kebebasan navigasi, hanya saja tidak untuk kapal tanker minyak atau kapal yang menguntungkan ekonomi Iran selama negosiasi masih berlangsung. Dan sekarang tentang United. Ada laporan bahwa CEO United mengusulkan merger dengan American Airlines. Ini akan memengaruhi puluhan juta orang Amerika. Oh, ini diusulkan dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Trump. Apakah dia menginginkan semacam dukungan untuk merger ini? Kami tidak memiliki posisi, juga tidak memberikan komentar. Saya tahu ini adalah ide yang diusulkan oleh sektor swasta, tetapi bukan berasal dari Presiden atau Gedung Putih. Dewan tidak memberikan pendapat maupun mengomentari masalah ini saat ini. John, silakan lanjutkan. Terima kasih banyak, Caroline. Ini untuk Sekretaris Vicente. Pada hari Senin minggu depan, para importir dapat mulai mengajukan permohonan pengembalian tarif bea cukai. Dan menurut informasi yang saya terima, 127 juta dolar memenuhi syarat untuk pengembalian. Bagaimana prosesnya? Bagaimana seorang pengirim barang, seorang importir misalnya, dapat mengajukan permohonan pengembalian seperti ini melalui telepon? Ini bukan dana dari perbendaharaan. Kami hanya akan membayar jumlah tersebut di bawah pengelolaan CPB. Ya, jadi jelaskan proses ini. Saya mengerti bahwa kalian tidak menjalankan programnya. Bagaimana cara kerjanya dalam praktik? Jika Anda adalah importir dan sudah membayar tarif tersebut, lalu Mahkamah Agung menganggapnya ilegal, bagaimana cara mereka mendapatkan kembali uang itu? Jadi mereka akan menghubungi CPB dan saya rasa angka yang Anda sebutkan itu adalah jumlah dari mereka yang sudah mengajukan permohonan pengembalian dana. Jadi mereka sudah dalam proses dan Anda tahu. Mari kita lihat bagaimana jadwalnya nanti. Apakah ini akan mempengaruhi ekonomi ZIL dan ZIWA? Semua pengembalian dana ini diambil dari kas ZIL? Sekali lagi, mari kita lihat. Kita harus melihat apa yang akan terjadi. Dan mari kita lihat apa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan terhadap hal ini. Hanya untuk memperjelas saja, hanya untuk memperjelas. Berkat Mahkamah Agung, sebagian dari uang itu kembali ke Tiongkok. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi ekonomi ZIL? Saya tidak tahu. Prossiga. Sebuah pertanyaan untuk Menlu Blinken. Dan silakan lanjutkan. Sekretaris, Anda dikutip dalam sebuah wawancara minggu ini yang mengatakan bahwa sedikit kesulitan ekonomi sepadan demi keamanan internasional.
Itu pesan dari pemerintah ini kepada para pemilih terkait tingginya harga bahan bakar, bahwa sebelum pemilu legislatif, layak untuk menghadapi beban ini? Ya, benar. Jadi pesan utamanya adalah volatilitas jangka sangat pendek demi keuntungan jangka panjang. Tepat sekali. Dan Dani, jika aku boleh menambahkan, kamu tahu, Presiden sudah sangat jelas sekali lagi. Seperti sekretaris, sudah selesai bahwa ini adalah gangguan jangka pendek. Demi tujuan strategis jangka panjang untuk memastikan bahwa negara sponsor utama terorisme di dunia tidak dapat memperoleh senjata nuklir. Dan itu adalah sesuatu yang baik untuk rakyat Amerika. Itu juga baik untuk orang-orang di seluruh dunia. Seperti yang telah dinyatakan berulang kali oleh Presiden dan tim ekonomi serta energinya, begitu negosiasi dengan Iran selesai dan selat dibuka kembali, kami berharap harga bensin akan turun. Syukurlah kita memiliki pemerintahan yang percaya pada dominasi energi Amerika dan menurunkan harga di SPBU. Lihat bagaimana harga bensin telah turun selama setahun terakhir sejak Presiden ini menjabat. Ini sangat kontras dengan pemerintahan sebelumnya dan dengan para demokrat di kota ini, yang mendukung upaya mempersulit industri energi domestik kita, yang mendukung impor sumber daya kita yang paling berharga, dan yang mendukung penerapan kebijakan yang telah menciptakan krisis inflasi terburuk dalam sejarah. Jadi, Presiden Trump membangun ekonomi terbesar di dunia sebelumnya. Dia sedang melakukannya lagi. Kita mengalami gangguan jangka pendek ini, tetapi itu tidak bertujuan untuk memastikan bahwa para teroris ini tidak memiliki bom nuklir. Jennifer, aku hanya bercanda.